Halo teman-teman, assalamualaikum. Ya Allah, aku udah lama banget nggak bikin video dan finally aku bisa bikin video. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan gimana teman-teman kabarnya? Udah lama banget kita nggak ketemu. Iya, udah sebulanan lebih ya. Mudah-mudahan baik ya teman-teman, baik-baik semuanya, walafiat, semoga lancar semuanya. Dan aku sedihnya nih, aku merasa bakal sebulan, 2 bulan, 3 bulan selanjutnya bakal naik lagi nih harga teman-teman. Terus sama panas ini jadi sayuran-sayuran pertanian-pertanian itu banyak yang gagal panen teman-teman. Pasti akan terganggu ya kakebonya. Mungkin harga-harga sayur makin naik lagi karena banyak yang gagal panen. Pasti pusing lagi nih mikir cara belanjanya gimana. Oke, sekarang aku mau buka ya teman-teman. Aku buka Excel-nya dan di sini aku udah catat pengeluaran bulan 6 itu. Sekalian aku mau evaluasi aja teman-teman ya. Emang aku nggak sempat bikin video mingguan dan di sini udah aku tulis semuanya, udah nggak ada ya pengeluarannya. Jadi aku mau tutup buku aja sekalian. Jadi video ini adalah video evaluasi bulan 6 dan kakeboan budgeting bulan 7. Di sini pengeluarannya itu aku cuma makanan teman-teman ya sama medikalnya Bapak. Nah, di sini makanannya ini itu kita mengeluarkan sebulannya 20.000 dan non-foodnya itu kita mengeluarkan 670. Jadi pengeluarannya cuma segini aja. Gitu. Bulan 6 itu kita hanya 20.000, di sini ada sisanya 14.000 ya teman-teman ya, 14.000. Terus non-foodnya 670, jadi di sini ada sisa 1449. Sisa ini akan masuk ke bulan 7 ya teman-teman ya. Ini aku akan pindahkan ke kolam bulan 7. Gitu. Nah, kalau untuk biaya tetap nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada sisa, semuanya ngepas. Pengeluarannya ini pas-pas. Ya, nggak ada sisa, jadi oke. Dan yang lainnya juga ini biaya tetap sih memang udah ketahuan ya gitu. Kalau biaya tetap kedua ini nggak ketahuan tapi minimal garis besarnya segini gitu. Jadi udah tutup buku ya teman-teman ya. Sekarang aku mau kakeboan bulan 7. Jadi aku lanjut aja. Setelah evaluasi aku lanjut budgeting bulan 7. Bapak juga udah gajian, pensiunnya juga udah dapet ya. Jadi di sini aku gabungkan part-time-nya dengan pensiunnya. Di sini pensiunnya ada 232.000 dan part-time-nya itu 109.150. Jadi totalnya adalah 341.150. Seperti biasa teman-teman ya. Jadi setelah ini aku akan memposkan ke prioritas-prioritas masing-masing. Dan di sini ada tabungan di awal. Nah, tabungan di awal ini kita masukkan ke dalam prioritas ya teman-teman ya. Jadi semacam tabungan di awal itu pos pengeluaran gitu. Walaupun bentuknya tabung di awal, tetap ini dimasukkan pengeluaran biaya tetap. Setelah dipos-poskan ke biaya tetap 1, biaya tetap 2, juga ke kolam tabungan, kolam kebutuhan, udah selesai, maka kita lanjut ke biaya variabel. Dan di biaya variabel ini aku memasukkan biaya kesehatan teman-teman ya. Jadi cicilan-cicilan kesehatan. Yang dimana di sini ada medical, ini sebenarnya bukan cicilan ya, jadi memang Bapak udah rutin harus check up. Terus kalau dokter kuku juga ini ya memang rutin, tapi kan kadang biayanya up down gitu, kadang murah, kadang mahal. Juga dokter matanya dan dokter giginya. Biaya variabel ini identik dengan perubahan gitu, yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita udah menjalankan terus ya, seenggaknya minimalnya berapa sih itu kita udah bisa meraba gitu. Nah, foods ini aja aku sebulannya aku kasih 24.000. Terus non-foodnya 2.000, dana daruratnya 5.000. Untuk dana darurat ini sebenarnya untuk membackup ya teman-teman kalau ada kekurangan-kekurangan di biaya variabel atau biaya tetap kedua. Seperti misalnya kalau tiba-tiba gas listriknya naik kayak gitu. Terus atau ternyata handphonenya lebih mahal lagi kayak gitu, atau internetnya ternyata over kayak gitu. Nah, ini bisa kita pakai dari dana darurat ini. Dan di sini ada sonota lainnya. Nah, di sini lainnya itu aku pakai buat jajan Bapak. Beliau jajan 5.000.
Nah, di sini nih ada sisa teman-teman ya. Nah, sisa ini yaitu bulan 6 teman-teman ya. Jadi bulan 6, sisa bulan 6 akan aku masukkan ke sini. Jadi aku masukkan dulu ke sini. Nah, sekarang di sini aku udah masukkan ya teman-teman ya. Sisa ini aku masukkan ke kolam pemasukan teman-teman yang ada di sini. Nah, sekarang semuanya aku mau uraikan. Aku mau uraikan di sini pendapatannya jadinya keseluruhannya itu 385.899, terus dikurangi biaya pengeluaran tabungan dan tabungan kebutuhan ini yaitu 158.000. Lalu dikurangi biaya tetap 1 dan biaya tetap 2. Setelah itu dikurangi dengan biaya variabel. Maka di sini ada sisa ya teman-teman, uang sisa 13.606. Nah, ini uang sisa ini akan aku celengin teman-teman. Nah, di sini kolamnya aku buat di sini. Jadi aku bagi 2, 3.600 untuk celengan dan 10.000 untuk tabungan. Uang lebihnya yang di sini setelah diambil celengan sama menabung ini tinggal 6 yen perak ya gitu. Jadi ini biarkan saja di tabungan tabungan beliau. Berarti ini udah selesai teman-teman ya. Semoga bulan depan nggak ada apa-apa ya gitu. Slow living, hidup yang seadanya, secukupnya gitu. Misalnya kalau ada uang lebih pun ya kita cukup hidup sestandarnya gitu. Jangan sampai ada uang lebih, ada pendapatan lebih kita naikin lifestyle kita. Jangan teman-teman, kalau gitu nggak bisa nabung terus gitu. Kalau bisa kita low budget. Memang sih ya teman-teman ya, banyak motivator yang berbicara jangan sampai irit kita harus nambah income gitu kan. Kalau dari poin aku sendiri, kalau kita nggak belajar dari basicnya, dari dasarnya, apa itu kakebo, ya kan? Kita mengatur keuangan kita, pos-posnya, standar hidup kita seberapa. Kalau kita nggak tahu itu, bagaimanapun kita mempunyai pendapatan yang lebih. Oke lah, misal kita gaji kita naik 2 kali lipat. Aku yakin secara manusia, naluri, itu lifestyle hidupnya akan ikut naik. Pasti lifestyle kita akan ikut naik. Misalnya gaji 200.000, tapi hidup kita bisa cuma 120.000 aja. Kan itu gede banget tuh. 80.000 kita bisa tabung. Apalagi kalau gaji kita naik 2 kali lipat, kita tetap hidup standarnya 120.000. Tabungan kita kan makin besar, kita bisa menabungkannya makin besar gitu loh. Itu maksud aku. Kenapa kita butuh tahu dulu nih pos-pos kita, hidupnya berapa, sebulannya berapa gitu. Karena kalau nggak tahu, aku yakin mau gaji berapapun akan tetap habis dengan gaya hidup. Kita harus tahu dulu lifestyle hidup kita, standarnya gimana. Karena itu kunci untuk kita bisa nabung. Nah, kalau kita udah bisa nabung, ya kita terserah tabungan itu untuk pakai dana darurat atau untuk masa depan, atau kita bisa investasi dari situ gitu loh. Aku berharap teman-teman bisa mengatur keuangannya dan mengaturnya secara bijak. Karena teman-teman udah ngedukung aku dan aku juga pingin banget mendukung teman-teman. Semoga semuanya berjalan lancar dan menuju impian, tujuan teman-teman, semoga semuanya tercapai. Terima kasih banyak, salam kakeboan, jangan lupa ya dicatat terus. Terima kasih, bye-bye.